Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe and welcome to my video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gastrologit. Oke, di video kali ini saya mau membahas tentang kode yang menjadi oli. Nah, penggunaan oli apa, kode apa yang cocok buat motor kita. Jadi ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jadi langsung saya ke pokok permasalahannya di sini, yaitu saya mau membahas tentang kode oli pada, saya beri contoh, ini adalah oli motor ya. Ini adalah oli untuk kopling jenis basah. Nah, kopling jenis basah ini contohnya seperti motor, yaitu motor sport ataupun motor bebek ya. Nah, beda hanya dengan oli mesin kopling kering, yaitu motor sejenisnya matic ataupun skotik. Nah, oke, apa sih arti dari kode yang ada di kemasan oli? Di sini ada kode 10W40, terus ada juga di kode MA, dan di balik sini juga ada apinya adalah SM. Nah, apa sih arti dari kode pada kemasan oli tersebut? Nah, oke, yang pertama di sini saya jelaskan adalah kode SAE atau kode kekentalan oli. Jadi untuk oli ini tingkat kekentalannya yaitu 10W40, atau W ini disingkat winter. Jadi artinya angka depan W, angka 10 ini adalah nilai kekentalan oli ketika mesin dingin. Kemudian angka di sebelah belakang W adalah nilai oli ketika mesin itu beroperasi pada suhu kerjanya. Nah, jadi semakin besar huruf depan W ini, itu artinya semakin kental oli tersebut pada kondisi baik dingin ataupun basah. Nah, misalkan kalian menemukan kode SAE-nya pada kemasan oli tertentu, ada yang 15W40, 10W50, 5W40, itu adalah kode SAE-nya ya. Jadi kode kekentalannya ya. Nah, di sini kebetulan adalah kode SAE-nya 10W40. Misalkan ada satu lagi, kita buat perbandingan aja ya. Ini adalah oli dengan kode SAE-nya 10W40. Sedangkan ada di sebelahnya lagi itu ada kode 10W50. Cuma bedanya angka dari belakang ini 50 ya. Jadi untuk angka depan ini sama-sama kekentalannya, misalkan ini adalah 10W. Ini 10W sama kentalnya pada mesin dingin. Nah, dan ketika beroperasi SAE 10W40 dengan SAE 10W50, jadi yang 40 ini lebih encer daripada yang 10W50 gitu loh. Nah, jadi menurut saya sih memilih kekentalan yang oli yang sedang standar pemakaian di Indonesia ini, standarnya kebanyakan adalah 10W40. Karena jika kita memilih oli yang kental, maka kerja oli pada saat pelumasan mesin agak berat ya. Nah, semakin besar angka di SAE-nya, itu semakin kental intinya oli tersebut. Nah, jadi tentunya kalau kita memakai oli yang agak kental untuk kendaraan kita, tentunya itu akan lebih berat ya dari segi tarikan. Dan misalnya kayak gini, saya buat contoh ya. Analoginya begini. Anda akan bergerak di air yang encer daripada air yang kental, ya kan? Jadi lebih mudah dengan oli yang encer bergerak daripada dengan oli yang kental. Nah, SAE yang lebih kecil, yang lebih encer, itu untuk kinerja
motor itu akan lebih bebas bergerak. Nah, cuma untuk tingkat keausannya lebih mudah terjadi pada pelumasan lebih encer daripada yang lebih kental. Itu emang tergantung kita ya, mau milih ya size yang berapa penggunaannya. Jadi kalau misalkan oli motor dengan size kecil, mungkin harus rutin ganti oli dibandingkan dengan size yang lebih besar ya. Misalkan saya yang lebih besar, yaitu di sini misalkan ya 10W 50 atau 15W 40. Jadi itu kekentalannya lebih besar daripada yang 10W 40. Nah, selanjutnya adalah kode JASO MA untuk kopling basah seperti motor bebek dan spot ya. Sedangkan JASO MB itu untuk kopling yang kering atau kopling matic ya. Mungkin ada yang di sini JASO MB, sedangkan ini kan JASO MA. Ini adalah untuk kopling basah, bisa digunakan untuk motor bebek dan motor sport. Sedangkan misalkan ada kode lagi, kalian temukan kode MB itu untuk motor automatic atau matic atau skutik ya. Nah, dalam pemilihan oli yang utama yang diperhatikan yaitu, intinya kalau kita memilih oli yang diperhatikan itu, selain memperhatikan oli itu untuk penggunaan kendaraan kopling kering atau kopling basah, di sini yang perlu kalian perhatikan kode size-nya. Jadi misalkan kalian mau beli, silakan yang utama adalah kode size-nya dulu ya. Memilih tingkat kekentalan oli tersebut untuk bekerja pada pelumasan motor kita ya. Nah, di iklim Indonesia ini emang kebanyakan banyak orang memakai yang kode size 10W 40, ada juga yang 10W 50 dan ada yang 15W 40. Itu tergantung juga dengan jenis motornya, jenis penggunaannya itu emang di medan berat atau emang untuk harian juga. Nah, sedangkan kita mungkin kalau ada yang untuk balap racing, mungkin itu biasanya digunakan oli yang 5W 40. Dia agak encer, jadi pelumasannya untuk putaran mesin itu jadi cepat. Itulah mungkin sebagian besar pembalap menggunakan oli dengan kode size-nya lebih kecil ya. Contoh kendaraan yang memakai JASO MA2, motor semi automatik dan manual. Karena jenis kendaraan ini kopling ikut mendapatkan pelumasan dari oli karena kopling basah ya. Pokoknya yang jenis kopling basah itu memakai kode JASO MA. Nah, ada juga jenis JASO-nya di bagian sini, jenis oli dengan JASO MB. Nah, jenis oli yang hanya melumasi mesin dan transmisi saja gitu loh. Contoh kendaraan motor atau matic gitu loh, mobil, motor matic, skutik. Nah, itu menggunakan JASO MB. Nah, karena di sini saya memakai JASO MA2, ada tambahan huruf 2-nya. Jadi oli ini emang dibuat lebih zat adiktif yang lebih baik dari kode MA. Nah, inilah kelebihannya. Jadi kalau kita sering kopling, mungkin Anda bisa ganti oli dengan JASO MA2. Tapi menurut saya sih kalau untuk kode MA itu udah cukup. Nah, untuk bagian ini mungkin bisa jelas ya. Silakan kalau mungkin ada yang belum jelas di bagian ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, itulah bagian depan sini antara kode size dan kode JASO MA dan MB. Jadi ada dua macam di kode MA dan MB. Jadi untuk MA ini adalah untuk kopling basah jenis sport dan bebek, dan JASO MB ini adalah untuk kopling kering atau motor sejenis matic. Nah, di sini ada lagi kode API. Kode API ini juga ada macam-macam ya. Ada kode API dengan SJ, SL, SM sampai dengan mendekati huruf Z. Maka semakin diperuntukkan untuk kendaraan dengan tahun lebih muda. Sedangkan huruf, misalkan di sebelum M kan huruf L atau Z, jadi S
L, S, J. Jadi itu untuk kode untuk peruntunan untuk motor yang lebih tua ya. Nah, jadi bisa dipahami. Jadi untuk kode, misalkan ada 3 buah kode API, SJ, SL, dan SM. Jadi untuk motor misalkan keluaran tahun 2015 dibandingkan ada motor yang keluaran 2010. Jadi untuk motor keluaran 2015 ini peruntukannya ini yaitu kode API yang mendekati Z. Jadi ini memakai S. Sedangkan untuk motor yang misalkan keluaran motor tahun 10 ya, motor tua. Jadi memilih kode API-nya yang belakang SM-nya itu lebih mudah. Jadi ada SL, SJ, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini ada juga kode JASO MA2, tadi sudah saya jelaskan. Jadi intinya baik SAE, API, MA itu tergantung selera kita pemakaian motornya ya. Jadi untuk memilih kekentalan oli ini adalah size-nya bisa kalian pilih 10W40 atau bisa milih 15W40 itu lebih kental, sedangkan 10W40 itu lebih encer daripada yang 15W40. Sedangkan untuk motor pembuatan yang lebih muda itu bagusnya bisa memilih yang huruf S bersambung dengan huruf yang mendekati huruf Z, bisa M, bisa L, dan sebagainya. Nah, kebanyakan di Indonesia pakai huruf SM ya. Oke, dan sedangkan huruf MA yaitu kode JASO. Seperti saya tadi jelaskan, kode yang standarisasinya dikeluarkan oleh Japanese Automatic Standard Organization jenis oli, di mana bagian mesin yang boleh dilumasi oleh oli tersebut itu loh. Jadi ada oli yang dengan mesin kering dan ada oli yang dengan mesin basah. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini di video ini ya. Inti dari video ini adalah penggunaan oli pada mesin kita itu kita harus menentukan angka size-nya ya, kekentalan oli ya, kekentalan oli dan jenis oli motor kita ini, motor kopling basah atau motor kopling kering gitu loh ya. Oke, jadi misalkan ada yang kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar, sebisa mungkin saya jawab. Nah, mungkin untuk sekian untuk video kali ini. Next time saya mau bahas tentang ya, mungkin ada sekitar tentang oli, tentang keseharian saya ngevlog. Jadi ikuti terus video ini, channel ini, jangan sampai skip. Dan untuk pemirsa yang baru gabung, jangan lupa support video ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih buat subscriber yang sudah setia menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa memahami video pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.